Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya nama Pinasih Dwi Harini, Kepala TK Tunas Harapan Gemoh, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik 11 PMM, yaitu kompetensi non-teknis kurikulum merdeka. Kali ini saya memilih memberi tips membantu anak berpikir kreatif di kelas. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk berbagi pada guru-guru hebat bagaimana membantu anak didik untuk berpikir kreatif di kelas. Marilah kita refleksikan dulu pengetahuan kita, apa itu kreativitas. Menurut beberapa ahli, kreativitas itu ada dua aspek yang mempengaruhi, yaitu munculnya originalitas dan efektivitas. Originalitas kadang disebut juga sebagai kebaruan atau keunikan. Akan tetapi unik atau original saja tidak cukup untuk menentukan suatu ide kreatif atau tidak. Dan aspek efektivitas kadang disebut dengan kegunaan, ketepatan, atau kecocokan. Artinya ide kreatif yang muncul perlu jelas kegunaannya atau efektivitasnya dalam memecahkan suatu masalah. Mengapa anak kita harus kreatif? Karena ini untuk menjawab tantangan zaman di abad 21. Istilah keterampilan yang abad 21 yang harus dikuasai anak disingkat dengan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, collaboration atau kemampuan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga, communication, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Dan yang keempat, creativity atau kreativitas. Inilah tips yang saya bagikan. Yang pertama, dengan cara curah pendapat. Curah pendapat ini dalam pembelajaran dapat dilakukan pada momen tertentu seperti yang pertama, menggali gagasan ide main setelah dibacakan buku cerita. Anak dapat menyampaikan pendapatnya, kemudian guru mencatat di papan tulis tanpa memberi koreksi terhadap ide anak. Memberi kebebasan anak untuk berpendapat, dan ini mendorong anak untuk tidak takut menyampaikan pendapatnya. Dan yang kedua, saat anak beraktivitas, kita berikan pertanyaan yang terbuka sehingga anak memberikan jawaban yang beragam. Guru tidak tergesa-gesa memberi komentar atau penilaian terhadap jawaban anak. Hal ini sesuai dengan penjelasan tentang berpikir divergen sebagai salah satu aspek dalam berpikir kritis. Berpikir divergen adalah kemampuan untuk memunculkan beragam alternatif pemecahan masalah. Semakin banyak ide kreatif, maka jawaban atau solusi akhirnya juga bisa kreatif. Saat berpikir divergen, ide perlu mengalir secara lancar tanpa kecemasan akan batasan tertentu, sehingga ada keberanian untuk memunculkan ide unik dan bisa fleksibel berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Kata kuncinya adalah fluency, yaitu kelancaran, kemudian originality, yaitu keunikan dan originalitas, serta flexibility, yaitu keluasan. Saat berpikir divergen, keluarkan saja ide-ide apapun, seaneh apapun yang muncul, dan catatlah semua alternatif itu. Tips sederhana dari psikolog Harini Tanjungsari MPSI, bahwa jangan takut mengeluarkan ide buruk, karena memikirkan baik dan buruk itu ada waktunya, yaitu nanti. Saat ini semua ide adalah ide saja. Kalaupun ternyata ide awalnya kurang bagus, nanti akan ada waktunya untuk merevisi. Kita bisa menambahkan atau memodifikasi ide tersebut. Tips yang kedua, memberi pertanyaan pemantik. Bapak Ibu guru, pertanyaan pemantik adalah kalimat pertanyaan yang digunakan untuk memantik rasa ingin tahu, memulai diskusi, dan memulai penelitian.
Bentuk pertanyaan pemantik sebaiknya dalam bentuk terbuka dan menggunakan kata tanya seperti bagaimana, mengapa, atau apa sajakah. Contoh pertanyaan pemantik. Apalagi yang ingin kamu tambahkan? Mengapa kamu memilih membuat ini? Bagaimana agar karyamu lebih menarik? Apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan idemu menjadi sebuah karya? Tips yang ketiga, memberi contoh karya. Kecenderungan dari anak adalah mencontoh atau meniru karya orang lain. Contoh menjadikan anak terkungkung, kurang berani menyampaikan ide yang berbeda dalam pemikiran ataupun hasil karya. Akan tetapi, menjadi anak kreatif itu harus terus-menerus diasah. Awalnya meniru, kemudian merevisi berulang-ulang sehingga menjadi produk yang berbeda. Ada dua hal dalam kreativitas, yaitu pemikiran kreatif dan produk kreatif. Pemikiran kreatif terkait dengan ide, gagasan, pendapat kita dalam mencari solusi. Kemudian kalau produk kreatif adalah langkah nyata mewujudkan gagasan dalam tindakan atau karya. Kemudian apakah dalam membuat karya kreatif anak boleh menjiplak atau mencontoh? Jawabannya adalah boleh, tetapi harus selalu merevisi berulang kali sampai terwujudnya karya yang berbeda. Untuk anak usia dini, disinilah pentingnya pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Meminjam kata-kata Edison di tahun 1932, bahwa jenius adalah 1% inspirasi dan 99% adalah keringat. Kreativitas juga sejalan dengan hal ini. Munculnya ide sebetulnya hanya memegang 1% saja dari kreativitas, tetapi 99 lainnya adalah kerja keras. Penuh keringat untuk memoles ide tersebut sehingga betul-betul menjadi pemikiran yang kreatif. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih.